khususan sadatinal alawiyin wa awliyail kauni ajma'in, summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak, summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al-Bantani, summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Mujad Muhammad Salih Syekhuna wa matikal faqira zawjati annallaha yataghasyahu min rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisata wa salasuna an Luqmanil Hakim annahu qala libnihi ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddudi, fa amma ma huwa lillahi faruhuhu fahuwa raji'un lillahi ta'ala, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrari, wa amma ma huwa liddudi fajismuhu fahuwa ma'kulud dudi. Makalah ke-36 dari seorang yang bijak bestari, Luqmanul Hakim, bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, wahai Ananda, sesungguhnya manusia itu satu kesatuan dari 3 komponen. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk cacing. Maka adapun yang untuk Allah, yaitu ruhnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan adapun untuk dirinya adalah amalnya sendiri, yaitu kembali kepada dirinya dengan kemanfaatan atau kemudaratan. Adapun yang menjadi santapan cacing adalah jisimnya, badannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, ini perkataan seorang yang bijak bestari, Luqmanul Hakim. Ulama berbeda pendapat tentang Luqmanul Hakim. Apakah beliau seorang nabi atau orang yang soleh? Tapi lebih banyak mayoritas yang mengatakan Luqmanul Hakim adalah orang yang soleh, bukan seorang nabi. Dia kelahiran dari Sudan. Ada yang mengatakan dia seorang hakim di zaman Nabi Daud. Dan saking hebat keilmuannya, Nabi Daud pernah berguru kepada seorang Luqmanul Hakim. Usianya sampai 1000 tahun. Soal kerjaannya juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia itu tukang kayu, ada yang mengatakan dia tukang binatu, setrika, penjahit. Tapi yang kuat tadi adalah dia seorang hakim, ya. Sampai dimonumentasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu surah Luqman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada seorang Luqmanul Hakim kebijakan. Di antara di Quran itu pesan beliau kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, jangan berlaku sombong, jadilah orang yang tawadu dan sebagainya. Nah, di sini Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya tentang makna kehidupan, tentang jati diri seorang manusia. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya innan nasa salah satu aslas. Ketahuilah bahwa kita manusia ini terdiri dari satu kesatuan 3 komponen. Komponen pertama, sulusun lillah, kembali kepada Allah. Apa yang dimaksud kembali kepada Allah? Yaitu ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebab kematiannya itu karena kecelakaan, apakah itu pesawat, apakah itu di laut, apakah itu di darat, tapi ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen yang kedua, 1/3 kemudian, yaitu dirinya sendiri. Dirinya itu, yang dimaksud dirinya adalah amalnya. Fahuwa raji' li nafsihi bin naf'i wal idrar. Amal manusia itu kembali kepada perilakunya, kepada individunya, baik yang punya nilai kemanfaatan atau kemudaratan. Itu karena manusianya sendiri. Yang ketiga adalah badannya. Badannya menjadi santapan makanan cacing bila dia meninggal dunia. Mari sekelumit kita kaji bersama tentang pendapat seorang yang bijak bestari, Luqmanul Hakim, yaitu tentang lillah. 1/3 komponen yang ada di diri kita ini kembali kepada Allah, maksudnya ruhnya itu. Ketika direnggut nyawa, dipisahkan nyawa dengan badan, ruh seorang yang alim, orang yang soleh, yang mengamalkan disiplin keilmuannya, dibawa ke Illiyin, satu tempat yang tinggi, tanda kehormatan
Dan ini berarti akhir kehidupannya husnul khotimah. Wangi dia, ruhnya itu. Dia menjadi diperebutkan oleh malaikat yang mengambil nyawanya, sehingga dia terasakan ada sesuatu yang menarik dirinya, ada magnet. Ada cerita ketika malaikat merenggut nyawa orang yang soleh, mau diambil usianya, umurnya, rohnya itu dari mata berkata tidak layak, ini digunakan untuk membaca Quran. Mau diambil dari hidung juga seperti itu, sini untuk mencium yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk dibasuh ketika sedang berwudu. Dari telinga, dari mulut, semua seolah-olah mengingatkan kepada malaikat. Ini semua digunakan di jalan Allah. Akhirnya malaikat lapor, ya Allah, bagaimana orang yang soleh ini? Dia selalu protes ini. Udah ditulis lafzul jalalah, dikasih kalimat nama Allah, meluncur, ruhnya keluar dengan sendirinya. Itu yang Allah firmankan, wan nazi'atir gharqa wan nasyitati nashta fal mudabbirati amra. Nanti ada malaikat yang merenggut nyawa manusia itu dengan bengis, tapi ada yang dengan lembut, gitu kan. Nah, itu ruh kembali kepada Allah. Kalau dia orang yang durhaka, kalau dia orang-orang yang maksiat, akhir kehidupannya su'ul khotimah, ini ruhnya disimpan di sijin. Nanti ketika di makam dikembalikan lagi, dan langsung dia harus mempertanggungjawabkan itu. Karena di kubur itu pos pertama daripada pos akhirat. Kalau di sini pertanyaannya lulus dan lolos, kemudian akan mengalami kemudahan-kemudahan. Tetapi bila mana di sini dia sudah begitu mencekam, menakutkan, disitulah Allah jadikan kuburan seseorang menjadi kobangan daripada kobangan api neraka. Yang Nabi sabdakan, al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufratin nar. Kuburan itu ada kalanya Allah jadikan sebuah taman daripada taman surga, atau Allah jadikan kobangan daripada kobangan api neraka. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah membangkitkan lagi siapa yang ada di dalam kubur. Dan itu harus kita yakini. Makanya kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah harus menghiasi kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita ini berakhir dengan husnul khotimah. Karena kesana kembali, orang meninggal bukan karena sakit, tapi karena takdir. Nggak ada orang meninggal dunia itu karena sakit, enggak. Berapa banyak orang sakit menahun belum meninggal. Sementara ada yang nggak sakit-sakit atau meninggal. Yang lalu pernah kita baca di sini juga. Yaman bidunya hustaghal qad garrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yaman, wahai orang yang sibuk dengan gemerlapnya dunia, yang sibuk dengan aktivitas dunia, Anda telah dibuat lalai oleh angan-angan yang panjang. Awalam yazal fi ghaflatin, manusia senantiasa goflah, lalai, hatta dana minhul ajal, sementara ajal makin dekat. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba.
Sebagaimana nanti hari kiamat datangnya fujaatan, tiba-tiba. Ada yang bertanya kepada Rasul, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul huwa indallah, katakan itu yang tahu adalah Allah. Hari kiamat yang jelas datangnya hari kiamat itu fujaatan, tiba-tiba. Ya. Hari Jumat matahari udah terbit, bukan lagi dari timur, dari barat itu. Peluang tobat ditutup ketika itu. Nah, itu yang kembali ruhnya kepada manusia sendiri. Apakah bin naf'i atau wal idrar? Apakah akhir kehidupannya membawa manfaat atau membawa mudarat kepada orang? Sekali lagi, jadi kematian itu bukan karena sakit, tapi karena takdir. Jangan dikira kalau nggak ada corona orang pada kagak mati. Ya. Tidak, ya. Ada corona mati, nggak ada corona mati, dan coronanya juga bakal mati juga, gitu kan? Karena dia makhluk. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas akan merasakan kematian, gitu kan? Karena kita hidup bukan buat mati, kita hidup buat kehidupan yang abadi. Di antara dua kehidupan ada yang namanya kematian sebagai transit dari dua kehidupan itu. Yang penting sekarang bagaimana hidup ini bermanfaat. Bagaimana kita menjaga biar husnul khotimah? Ya dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan habaib, dekat-dekat dengan orang soleh, bersahabat dengan masjid. Ya. Jangan jauh dari ulama. Ulama jangan jadi tukang sapu aja. Ulama jangan jadi tukang sapu lidi atau sapu duk. Artinya apa? Kalau ada sampah di depan rumah, sapu lidi dimanfaatin, sapu duk laku buat membersihin sampah. Tapi begitu nggak ada sampah, sapu lidi dan sapu duk taruh di gudang deh. Artinya jangan sampai ulama hanya cuci piring dan nanti disimpan di gudang nggak bermanfaat. Kalau ada perlunya ulama dimanfaatin, nggak ada perlunya dilupain. Jangan seperti itu. Ulama harus menjadi penentu kehidupan umat. Karena ulama ada mata rantai dari perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Dan ulama apalagi dalam konteks Indonesia berjasa, ikut berkuah darah. Sebelum ada TNI ada namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, belum ada TNI karena belum merdeka ketika itu. Tapi ulama, tokoh-tokoh pesantren sudah berbuat. Bukan siapa yang mendirikan TNI? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Guru madrasah ibtidaiyah di Yogyakarta. Waktu penyerangan ingin mencari Jenderal Sudirman, dia bikin halaqah, dia tahlil nggak kelihatan. Ya. Jadi jangan sombong dengan kekuasaan, jangan angkuh, itu nggak boleh. Orang sombong nggak bisa masuk ke dalam sorga, nggak bisa. Justru kita harus banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak istighfar, dan jangan sombong. Oh pokoknya nggak apa-apa, gue di neraka deh. Gue ketemu sama artis-artis, emangnya ada reunian di neraka? Emangnya kayak kumpul RT arisan gitu di neraka? Ya, ini bodoh, keterlaluan, minum es ditiupin. Gitu. Nah kita sih mengharap, berdoa agar diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Kita sih mengharap Allah jaga keutuhan bangsa kita ini. Ya. Nah itu tentang
1/3 komponen itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thuluthun li nafsihi, 1/3 lagi buat dirinya. Selama proses kehidupan, adakah manfaat buat orang lain? Atau adakah manfaat buat dirinya sendiri? Jangan sampai dia menzolimkan dirinya sendiri. Bagaimana menzolimi diri sendiri? Dia dikasih peluang hidup, dikasih kesehatan badan, dikasih pendengaran, penglihatan, keuangan, semuanya, tapi dia nggak syukuri dengan mengabdi kepada Allah. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Karena embrio manusia, cikal bakal manusia ketika dilahirkan, sering saya katakan ini, dia sudah ada Memorandum of Understanding, MOU yang ditandatangani, dia akan mentaati Allah. Dia mengakui kebesaran Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Al-A'raf 172. Dia mengakui baru dia lahir. Kalau ketika hidup dia tidak mengabdi, menyalahi jati diri sebagai manusia. Dan tidak ada hikmah kehidupannya itu karena nggak mengabdi. Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, hikmah dijadikan agar mereka mengesahkan Allah. Itu zalim sama diri sendiri, karena dirinya ketika lahir siapapun yuladu alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Jadi biar kita bermanfaat hidup ini, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Itu akan kembali kepada dirinya. Yang Nabi sabdakan yatba'ul mayyitu salasun, yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayit itu 3: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Begitu dikubur fayarji'u ithnani, 2 kembali ke rumah, hartanya kembali lagi, keluarganya kembali lagi, wa yabqa wahid, yang menetap 1, yaitu amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, menetap 1. Tergantung kita mau pilih yang mana, maka dikasih akal. Neraka ada di depanmu, surga di belakangmu, ya. Mau pilih yang mana? Kan hidup ini pilihan, ya. Kita dikasih akal. Singkat dan sebentar kehidupan ini. Jadi jangan amanah apapun yang melekat pada diri kita dijadikan alat untuk berkuasa dan merendahkan orang. Jangan. Jadikan itu ladang amal. Jadikan itu investasi untuk bermanfaat. Karena kan orang gagah selama ada melekat jabatan di situ. Bila tidak melekat lagi, siapa yang menghormati? Ya, nggak ada lagi yang menghormati kalau dia sudah pensiun, kalau sudah purnawirawan, nggak ada lagi. Tapi karena dia dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, masyarakat masing mengidolakan dia, paling nggak akhlaknya. Ya. Itu komponen yang kedua, sulusun linafsihi. Komponen yang ketiga, sulusun lidudi, 1/3 untuk cacing. Begitu ditanam, ya, begitu dikasih ruh, ini kan hidup, kemudian cacing-cacing tanah juga ada di situ. Bahkan 3 hari dari kematian secara medis akan meledak, terburai perut ini. Maka kalau tidak dikuruk dengan tanah kan baunya luar biasa itu kan.
Kadang-kadang orang menggali kubur itu tulangnya berkumpul di tengah-tengah. Nauzubillah, ini itu kan digencet itu oleh tanah. Dan itu setiap manusia. Karenanya kalau kata Mu'alim Syafi'i Hazami, kalau ada orang mendapatkan siksa kubur lalu tulang belulangnya sudah menjadi tanah, menyatu dengan tanah, tanahnya itu orang ambil bikin celengan ayam-ayaman kayak dulu. Orang dulu kan kalau nyelengin celengannya dari ayam-ayaman dibuat dari tanah lempung. Ketika diseksa itu merintih, menangis di situ. Sehingga nggak sedikit orang-orang tertentu yang mendengar tuh azab kubur. Ada yang menangis, ada yang merintih, walaupun sudah menyatu dengan celengan itu. Kan Rasulullah melewati kuburan sedang disiksa. Ada 2 orang itu. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin. Karena 2 kejahatan orang ini. Kejahatan yang vertikal dengan Allah, kejahatan dengan manusia. 2 kuburan ini berbeda kasusnya. Yang satu ini, maaf, kalau kencing gak pernah cebok. Kalau kencing gak pernah cebok berarti kan gak pernah wudhu. Kalau gak pernah wudhu berarti gak pernah sholat sampai matinya. Walaupun KTP-nya namanya Muhammad Muslim, udah Muhammad Muslim lagi itu kan. Ya. Maaf kalau kebetulan ada yang namanya pas ya. Ya. Tapi kencing kagak pernah cebok. Mentang-mentang tebelet ya Allah. Ya. Ini banyakan juga yang pengendara motor, bajai, taksi. Padahal dalam Islam itu bila tidak ada air bisa ada yang peset-peset, bisa daun. Kalau betul-betul nggak ada air, tapi jangan daun yang dibuat lalap. Jangan, kayak daun singkong jangan. Kayak sambal kacang enak gitu. Ya. Jangan itu nggak boleh. Ya. Artinya Islam ada jalan keluarnya. Afdolnya orang istinja itu batu dengan air, afdolnya. Kedua air saja, ketiga batu saja. Ya. Artinya bukan satu-satunya air itu. Di hotel-hotel ya pakai tisu. Ya. Atau kita bawa tisu, itu pasti. Jangan biarkan ketika buang air kecil dia tidak cebok, sampai rumah juga tidak. Ya ini udah nggak, pola hidupnya tidak ada kebersihan. Ketika mati jangan dianggap sepele itu orang tidak wudhu. Jangan dianggap sepele dia tidak sholat, itu dosa besar itu. Sholat itu kan bagaikan lokomotif. Dia amal lain sedikit tapi sholatnya bagus, dibawa itu. Tapi dia nggak sholat, sedekahnya rajin, sama orang supel, orang senang sama, tapi nggak sholat, nggak terbawa karena nggak punya lokomotif, gerbong-gerbongnya nggak terbawa itu. Itu menjadi nggak ada artinya dia kehidupan kalau dia nggak sayang sama dirinya itu. Akhirnya menjadi santapan cacing. Ya. Kecuali orang-orang tertentu yang dijaga, seperti pengarang kitab ini Imam Nawawi. Ketika dikubur setahun biasanya diharapkan tanahnya panas, mau dipindahin, masih utuh. Laporan, ya udah kalau masih utuh jangan dipindahkan. Nanti tunggu 2 tahun lagi deh, 3 tahun masih utuh juga. Jadi jangan lagi Rasulullah atau para anbiya, para rasul. Imam Nawawi Al-Bantani ini nggak dimakan oleh cacing tanah. Apalagi nanti ada tukang azan yang ikhlas. Al-muadzin lillah, al-muadzinul muhtasib, kasyahidil mutasahhat. Idza mata lam yudawwat. Tukang azan yang ikhlas mengumandangkan suara azan, bila dia mati seperti orang yang gugur dalam peperangan berlumuran darah dan tidak dimakan oleh cacing tanah.
tukang azan tuh. Tapi yang ikhlas, dia ada wudu, jangan azan nggak ada wudu. Dan dia memberikan contoh hayyalah sholat, dia juga udah sholat duluan. Muazin jangan jadi calok kayak di Gang Sentiong. Orang diajak Pekalongan, ayo naik Pekalongan. Orang pada naik, udah sampai Pekalongan, dia masih di Gang Sentiong aja gitu. Ya, ini cuma ngajak orang sholat, ini kagak sholat itu kan. Ya. Itu menjadi santapan cacing, ya. Wal maqalah as-sabi'ah wassalasun. Mohon izin. Makalah ke-37. An Aliin karamallahu wajhah wa radiyallahu wa radiya anhu annahu qala salasun yazidna fil hifzi fil dhihni wa yudhibnal balghama wa huwa ahadut taba'i al arba'ati wa hiya balgham wad dam wasauda wasafra asiwak wasaum wa qiraatul Qur'an. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan. Kalau yang lain disebut radhiyallahu, tapi pada Imam Ali karamallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya, karena Imam Ali sejak kecil nggak pernah menyembah patung berhala. Kalau sahabat-sahabat yang lain pernah, ya. Makanya ketika masuk Islam radhiyallahu, apalagi sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu luar biasa. Sebelum menjadi Islam dia memusuhi Nabi, ya, dia yang paling garang, bahkan mau membunuh Nabi ketika itu. Tapi dengan doa Rasulullah juga akhirnya dia masuk Islam. Waduh, setelah masuk Islam cintanya luar biasa, ya, membela Islam, membela Rasul. Orang takut sehingga dia disegani dan ditakuti. Jangankan oleh manusia, biang jin aja takut berhadapan dengan sahabat Umar bin Khattab. Ada anak muda yang mau amprokan berhadapan dengan Umar bin Khattab, dia lagi bawa minuman. Ya Allah, mati saya ini. Dia mau mundur, sahabat Umar udah ngelihat. Dia mau belok, kagak dibelokan. Udah, keringat segede jago keluar sambil megangin botol. Anak muda, apa itu? Tidak ya sahabat Umar bin Khattab, ya Khalifah, ini adalah cuka. Benar cuka? Benar. Bisa saya lihat sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau saja itu minuman keras, habislah riwayatnya. Ya Allah, girangnya bukan main, dibanting tuh botol. Setelah itu dia taubat. Awalnya bukan takut mau Allah, takut mau Umar. Akhirnya taubat betul-betul dia, karena luar biasa. Karena minuman kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka, itu menjadi halal lagi, ya. Tapi tidak ada fermentasi alat-alat lain, bahan kimia yang dicampurkan, tidak. Jadi dengan sendirinya berubah menjadi cuka, dia menjadi halal. Itu kehebatan sahabat Umar bin Khattab. Jadi masing-masing sahabat punya kelebihannya. Nah, kata Imam Ali, ada 3 perkara yang menambah di dalam hafalan. Jadi kalau seseorang ingin memudah menghafalkan Quran, hadis, 3 dilakukan: siwak, puasa, baca Quran. As-siwak wasaum, maksudnya puasa sunnah, wa qiraatul Quran, dan sering-sering baca Quran. Itu buat memudah daya hafalan seseorang. Dari segi keilmuan juga bisa menjadi kenyataan kalau orang produktif di dalam berpikir, produktif dalam tulisan, walaupun usianya sudah pala 7, memorinya kuat dan nggak pikun, karena dia sering baca Quran, dia sering zikir, jadi terus. Tapi kalau orang di rumah saja, nggak komunikasi, nggak silaturahim, nggak baca Quran, tua sebelum waktunya.
Jadi betapa penting kita silaturahim, curhat satu sama lain untuk menggerakkan daya nalar kita. Al-harokah barokah, banyak gerakan hidup jadi berkah. Komunikasi kagak, baca Quran kagak, zikir kagak, sholat males, tua deh belum waktunya. Ya itu ya. Nah ini kata sahabat Ali karamallahu wajah, 3 saja dipenuhi itu. Dan sekaligus 3 ini, siwak, saum, dan qiraatul Quran, yuzhibnal balgham, dapat menghilangkan lendir-lendir ya seseorang. Nah, lendir itu adalah ahadut tobai, satu di antara 4 tabiat manusia yang ada dalam dirinya, yaitu lendir, darah, dan nuansa kehitaman dan kekuningan. Itu yang mengganggu daya hafal orang. Tapi dengan 3 terapi ini, siwak, saum, dan baca Quran, itu dapat dieliminir, itu dapat dihilangkan lendir-lendirnya, darahnya, kotoran-kotoran hitam dan yang menguning gitu kan. Ini soal terapi aja. Kesehatan tentunya Imam Ali berkata seperti ini sudah melalui riset, sudah melalui penelitian, sudah melalui uji coba lah gitu kan ya. Wal maqalatu tsaminah wassalasun, makalah yang ke-38, an Ka'bil Akhbar, dari Ka'bil Ahbar, al malja'ul ulama minal yahud. Ka'bil Ahbar ini ulama penting, tapi semula dia menjadi orang Yahudi, tapi dia masuk Islam sehingga menjadi rujukan ulama-ulama keturunan Yahudi. Kalau Yahudi masuk Islam tuh sedikit, tapi orang Islam, orang Nasrani masuk Islam itu banyak. Dari ayatnya saja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan. Jangan sampai kita kalau sesatkan sebagaimana orang-orang yang Allah sesatkan dan Allah murkai. Yang dimurkai itu Yahudi, disesati itu Nasrani. Walan tardo ankal yahudu, lan tu harpun nasbin, tidak bakalan orang Yahudi itu masuk Islam, tidak bakalan Yahudi senang sama kita. Tapi kalau buat Nasrani pakai la saja, tidak. Jadi lebih keras itu Yahudi. Ayatnya saja, walan tardo ankal yahudu walan nasoro, pakai lam harfu nafi. Kalau di situ harfu nasbin, tidak bakalan. Jadi kalau bahasa Inggris never dan no gitu kan. Kalau never nggak bakalan itu, ya nggak bakalan dia cinta sama orang Islam. Nah ini satu di antaranya yang menjadi ulama adalah karangan Yahudi, namanya Ka'bul Akhbar. Dia masuk Islam fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah kata Ka'bul Akhbar ini seorang yang bermula dari Yahudi akhirnya masuk Islam dan menjadi ulama dan rujukan dari ulama-ulama Yahudi. Kata beliau, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun, benteng pertahanan kita umat mukmin, umat Islam yang beriman itu 3 harus dipenuhi. Dari gonjang-ganjingnya godaan dunia, dari hiruk pikuknya orang yang mengganggu tentang akidah hingga mengganggu akhlak manusia. Pesan beliau ini yang harus kita amalkan, minal khisali ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhu minasyaiton salasun, yang bisa mencegah orang mukmin dan menjaga mukmin dari gangguan setan itu ada 3. Apa wal hisnu? Hisnu itu al makan al murtafi, tempat yang tinggi, alladzi yamnaul adwa, yang menghalangi musuh. Kita bilang benteng lah itu. Jadi benteng pertahanan mukmin itu konkretnya itu ada 3. Ada yang mengatakan wal hisnu aidan as-silah. Al hisnu itu juga dinamakan senjata sebagaimana di dalam kitab Asas. Nah, apa benteng pertahanan kita? Al masjid hisnun li'annahu mahallu dzakirin wal malaika. Masjid yang pertama menjadi benteng pertahanan umat, karena sesungguhnya itu tempat zikir dan tempat malaikat menghamparkan sayapnya sekarang ini.
Bapak Ibu ini dihamparkan sayap-sayap malaikat, kita nggak tahu saja alamnya berbeda. Ya. Innal malaikata, Rasul bersabda, la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhaan bima yasna'u. Rasul bersabda, sesungguhnya malaikat menghamparkan sayap-sayapnya buat orang yang sedang menuntut ilmu, sedang orang ngaji, karena malaikat suka dengan apa yang kita lakukan ini. Ada hamparan permadani sayap-sayap malaikat itu, karena sukanya malaikat dengan amalan kita. Masjid menjadi benteng pertahanan umat. Karena dalam masjid bukan saja buat sholat, tapi boleh bicara tentang bagaimana perekonomian umat. Yang dilarang dagang dalam masjid, yang kagak boleh. Tapi bicara konsep ekonomi Islam, silahkan. Pernikahan anak jadikan di masjid, tempat zikir, tempat sujud, berkah nanti. Tapi orangnya ahli ibadah. Jangan ngarepin hidupnya berkah, nikahnya di Mekah tapi pulangnya kagak sholat. Iya, jangan Mekah disalahin, entenya yang nggak bener gitu. Waktu hamil dibacain surah Yusuf, surah Muhammad, surah Maryam. Begitu lahir anaknya segi 4, kayak sopombok. Kenapa? Karena dia sekedar ngaji orang lain, bukan dia. Dianya kagak sholat, dianya kagak ngaji. Pengen anaknya kayak Nabi Yusuf. Ya, Yusuf yang mana gitu kan ya. Yusuf amannya kagak, apalagi yang lain gitu. Jadi orangnya juga harus sholat, orangnya harus ibadah. Walaupun nikah di masjid, kalau dia nggak ibadah, bagaimana bisa berkah? Keberkahan bukan ditinjau dari banyaknya duit, tapi ada ketenangan jiwa buat dia, ada kemanfaatan buat lingkungan gitu kan. Itu masjid. Nabi yang bersabda, ukhful khitbah wa alinu hadzan nikah waj'alu fil masajid. Kalau ngelamar anak perempuan orang, diam-diam kita bilang turu-turu deh keluarga kecil, karena baru ngelamar. Jangan ngelamar besar-besaran pakai pantun, pakai palang pintu, kagak jadi. Itu kan. Jadi kalau lamaran jangan dulu besar-besaran, diam-diam, kenalan dulu, ta'arufan dulu. Nah, kalau nikah boleh a'linu hadzan nikah, umumin, kasih tahu, undang orang. Nah, makanya orang-orang Betawi ketika ngundang orang zaman dulu pakai petasan. Orang ada keramaian, pasti ada yang pesta perkawinan, pasti ada besan nih. Cuman kalau sekarang buat sampah ya disiasati saja, rekam aja suara petasan, meledak, tapi nggak ada sampahnya gitu kan. Kan bisa disiasati gitu kan. Orang tahu tapi kagak bahaya gitu. Nah, itu makna a'linu hadzan nikah, umumin pernikahan, biar orang tahu. Nanti kalau di jalan dua-duaan udah nikah kemarin ada saksinya gitu. Waj'aluhu fil masajid, jadikan pernikahan di dalam masjid. Wa alaihi bidufu, boleh dengan rebana, marawis gitu. Ada dalilnya kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nikah cara Islam, tapi pestanya nggak cara Islam. Habis makannya berdiri semua gitu kan ya. Nah, itu benteng pertahanan masjid. Kedua, wa zikrullah hisnun, zikir kepada Allah. Itu benteng. La siyama la haula wala quwata illa billah. Ya, apalagi kita membaca la haula wala quwata illa, itu seperti doa Nabi Khidir. Kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali, ba'da salat maktubah 3 kali. Bismillah masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah, maka min kulli ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah, la haula wala quwata illa bil. Itu benteng pertahanan kita, zikir, mengingat Allah Subhanahu. Fa inna syaitana yanqabid ay yaktafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrallah, karena setan itu yanqabid, menyendiri, menyepi, menyempil, bahkan lari, wa yata'akhkhar kalau idza sami'a dzikrallah, mendengar orang zikir itu. Ya. Kabur dia, dengar suara azan kabur tuh. Makanya kalau rumah kita nggak nyaman, ada gangguan-gangguan, baca Al-Baqarah malam Jumat, tapi jangan putus. Wis maghrib, biar suasananya nyaman, Jadi jangan panggil pemburu hantu. Ya,
Udah nggak ada lagi bayar itu. Udah kita bayar sendiri aja. Di setiap sudut kamar ada 3 orang, ya baca atau melalui mic biar ada suaranya. Itu setan kabur itu. Rumah kita nyaman. Nah, setiap malamnya pakein ratib gitu kan. Atau yang penting ada kalam-kalam ilahi yang dibaca di situ. Yang ketiga, benteng pertahanan kita wa qiraatul Quran hisnun la siyama ayatal kursi kama huwa mujarrab, itu dia. Baca Quran itu benteng, apalagi di dalamnya ada ayat kursi. Ya, jangan ayat kursi diamalin, udah dapat kursi ayatnya dibuang. Gitu. Udah dapat kursi gitu kan. Padahal kursi di kalender banyak. Gitu ya. Nah, ini kama huwa mujarrab sebagaimana sudah melalui percobaan ya. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini penekanan kita pada masa sekarang ini, masjid jadikan benteng pertahanan umat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca Quran jangan putus. Supaya hidup tenang, hidup damai, hidup nyaman. Ya, dan berdoa mudah-mudahan Allah jaga keutuhan bangsa kita, Allah jaga keberkahan kita, kota kita, rumah tangga kita, kampung. Allah jaga para ulama, para habaib dari gonjang ganjingnya, dari orang yang tidak suka. Kan banyak orang yang nggak suka ulama. MUI aja banyak yang suruh usulin supaya dibubarin. Ya. Doain ulama, doain habaib ya, terutama Habiban al-Mahbub ya, biar Allah beri kekuatan, kesehatan buat kita. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ya silakan. Ya. Ya. Ada makalah Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam ditutupi sama orang Islam sendiri. Artinya ketika ada orang Islam yang hebat, yang jaya, orang Islam sendiri yang menghina, yang membuli, yang buat fitnah. Padahal dia Islam ngakunya. Kenapa? Karena dibayar. Gitu. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Gitu kan. Nah, sikap kita menghadapi seperti ini, ya tentunya tetap jadikan masjid sebagai benteng pertahanan umat, zikrullah dan baca Quran, serta mengikuti ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama akhirat. Karena ada ulama dunia juga. Ulama dunia itu ulama yang tentunya lebih memposisikan kenikmatan dunia yang tidak abadi. Jangan ikutin, walaupun dia ulama, walaupun dia orang pintar, kalau itu bikin keraguan umat Islam, bikin kesesatan, jangan ikutin. Karena yang namanya ulama itu adalah takutnya sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah ulama. Dan perlu diketahui Islam itu disiarkan oleh Rasul bukan yang enak-enak aja, bukan yang manis-manis aja. Nabi marah satu saat kalau agama dinista. Ya, Nabi lembut, iya. Nabi dikatakan majnun, Nabi nggak ngelawan karena buat diri Nabi. Tapi manakala Islam, Nabi nggak diem, gitu kan. Kan Nabi memimpin peperangan banyak, yang namanya Ghazwah. Kalau syariah Nabi mengutus orang. Tapi kadang-kadang suka ada dikesankan, ente jangan marah, Nabi nggak pernah marah loh. Kayak ini jebakan-jebakan. Nabi marah pada tempatnya ketika Islam dihina, gitu kan. Tapi kalau Nabi dihina dirinya, dikatakan majnun orang Yahudi, Muhammad majnun orang buta, karena dia dibayar. Tapi Nabi setiap saat ngasih roti sama susu, karena dia kagak tahu ini orang kok lembut banget siapa. Ketahuan itu Rasul, ketika Nabi meninggal dunia nggak ada lagi yang nyuapin. Nah, besokannya kata Siti Aisyah kepada pamannya, kepada bapaknya Abdul Muthalib, lanjutkan ayah, apa yang dilakukan Rasulullah setiap pagi ngasih minum orang Yahudi yang matanya buta dengan roti. Datang
sahabat Abu Bakar Siddiq, betul nih orang Yahudi yang buta, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Padahal tiap pagi dikasih susu, dikasih roti. Ketika Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, kok lain tangannya? Maaf, ini kok tangannya lain, seperti yang tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ini siapa? Oh, yang kemarin itu adalah Rasulullah yang kamu katakan Majnun itu. Beliau sudah meninggal dunia, nangis dan masuk Islam akhirnya. Ini saya menggantikan. Dia nggak tahu itu selembut itu kalau buat individu Rasulullah, tapi buat agama Nabi nggak diam. Ya. Nabi nggak diam. Kan Allah berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam yang terbaik, tapi 3 syarat penuhi. Perintahkan yang ma'ruf, yang kebaikan-kebaikan. Tapi sebelum perintahkan kita berbuat baik dulu, ngasih contoh dulu. Wa tanhauna 'anil munkar, baru larang kemunkaran, banyak resikonya. Tapi itu perintah Allah. Enggak semua orang bisa melakukan wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf banyak. Padahal persyaratannya wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Itu. Jadi apa yang dilakukan ulama-ulama yang ikhlas itu yang kita ikuti. Orang kadang-kadang nggak kenal dari dekat, dari jauh saja menilainya udah macam-macam. Habib Rizik dia galak kalau lagi ceramah, tapi orangnya lembut. Dan itu diakui oleh Lius Sangkurisna, seorang Tionghoa. Diakui oleh Jaya Suprana, diakui oleh Permadi. Ketika dia ternyata nggak seperti yang dikesankan oleh media ini. Akrab, siapa saja. Bahkan viral dia menolong banyak orang Cina ketika musibah kebanjiran. Ketika di Aceh berapa mayat yang diinikan. Nggak pandang bulu. Tuh. Berguna gitu. Tapi tadi orang yang nggak suka, apa yang dirugikan sama mereka itu sampai dia tidak suka? Bukan seorang koruptor, bukan seorang bandar. Nah, itu kadang-kadang dikesankan. Jadi oleh karenanya ya kita jangan terpengaruh, karena Islam bukan saja bashir tapi ada nadhir. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Hai Rasulullah, saya mengutus kamu itu membawa kabar gembira dan menakutkan. Jangan yang enak-enak aja gitu. Nah, itu harus diluruskan. Itu jangan ini Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah ini, nggak. Supaya diam aja kita dengan kemungkaran. Tidak. Tapi tentunya semuanya pada jalur, ya. Jangan ngerusak, jangan mengganggu, ya. Tapi kalau memangnya ketika ada ini orang yang terganggu, tapi untuk kemaslahatan umat ke depan ya nggak jadi masalah. Umpama ini jalan-jalan umum, tapi satu waktu ditutup buat pengajian, buat pencerahan, buat keberkahan, ya masa iya kagak boleh untuk memberikan ke depannya pencerahan kepada umat. Memang ada yang terganggu di situ, ya. Tapi tentunya ada porsi kalau ada keluarga yang perlu keluar rumah, ya ada jalan untuk dibantu bersama-sama. Tapi makanya bikin itu juga harus izin dengan tetangga, kan seperti itu dijaga keutuhannya. Ya saling memahami, saling toleransi, semuanya akan baik-baik aja lah itu. Jadi kalau kita melihat ada ulama seperti itu, ikutin ulama yang akhirat aja gitu. Ya, silakan.